Sejumlah oknum pegawai Komdigi berkomplot. Mereka berkong kali kong dengan bandar judi online, meminta bayaran atas setiap situs judi online yang tidak diblokir. Lantas bagaimana bisa oknum pegawai Komdigi leluasa menyalahgunakan wewenangnya memelihara ribuan situs judi online, bukan memblokirnya? Ikuti liputan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya. Biaya yang disetorkan antara lain itu 23 sampai 24 juta rupiah per web per bulan. Kecanduan judi online itu bukan hanya masalah perilaku, tapi juga ada gangguan yang terjadi di otak bagian depan orang tersebut. Sehingga misalnya orang tersebut memang sudah pengen berhenti, sudah ingin berhenti, tapi dia tidak bisa menghentikannya karena otak bagian depannya sudah rusak. Saudara, judi online tak ada habisnya, menyebar kemana-mana. Ternyata ada sejumlah oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat melindungi situs judi online. Bukannya memblokir, mereka malah memelihara situs judi online ini untuk meraup cuan. Lantas, bagaimana bisa mereka leluasa melindungi situs judi online ini? Simak penelusuran saya di Gelar Perkara. Inilah oknum abdi negara yang seharusnya melindungi masyarakat dari gempuran situs judi online, tapi malah berkong kali kong dengan bandar judi online. Ribuan situs judol yang seharusnya diblokir malah dibiarkan demi meraup uang. Dari kasus ini, 10 tersangka pegawai Komdigi telah ditangkap. Sementara itu, polisi berturut-turut membekuk tersangka B, BK, HF, dan HE. Mereka merupakan bandar judi sekaligus pemilik ribuan situs judi online. Terakhir, polisi menangkap A, salah satu tersangka utama kasus ini selain AJ dan AK yang ditangkap terlebih dulu. Tersangka A alias M ini merupakan puzzle terakhir ya, kepingan segitiga. Ya, sebelumnya tersangka yang sudah ditangkap, tersangka A, kemudian tersangka AK, nah ini yang terakhir tersangka AM, A alias M. Sampai dengan saat ini, dalam penanganan kasus perjudian online ini sudah ditangkap 23 orang tersangka. Awalnya, kasus ini terungkap saat polisi menyelidiki web judi online Sultan Menang. Polisi menemukan peran oknum pegawai Komdigi yang membantu web ini agar tidak diblokir. Hingga pada 1 November, polisi menggeledah sebuah ruko di Grand Galaxy, Jakasetia, Bekasi. Kantor ini dijalankan 3 tersangka dari Komdigi, AJ, AK, dan A. Ketiganya berwenang mengatur pemblokiran situs judol. Dari 5.000 situs judol, hanya 4.000 situs yang dilaporkan pada tersangka lain di Komdigi untuk diblokir. Sementara 1.000 situs judol dilindungi dan dipelihara sebagai tambang uang. Dari 5.000 itu tergantung juga Pak, karena bisa ada yang masuk, bisa ada yang enggak. Yang apa? Yang dilaporkan. 4.000-an, berarti yang 1.000 kenapa nggak dilaporkan? Di itu Pak, di Bina. Pak. Hah? Di kita Bina juga Pak. Di Bina. Para bandar judi online menyetor 24 juta rupiah untuk satu situs per bulan pada tersangka AK agar situs judolnya tidak diblokir. Tersangka AK lalu menyetorkan uang tersebut pada tersangka lain di Komdigi. Biaya yang disetorkan antara lain itu 23 sampai 24 juta rupiah per web per bulan. Beberapa waktu lalu kami mendatangi TKP. Diketahui ketiga oknum pegawai Komdigi, AJ, AK, dan A mempekerjakan 12 orang sebagai operator dan admin. Ya, saudara, tepat di sebelah kiri saya merupakan
kantor satelit judi online yang sudah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya pada 1 November yang lalu. Dan memang diketahui dari keterangan saksi ini ada beberapa orang yang digerebek begitu dan ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Kami bertemu Irfan, salah seorang karyawan kafe di sebelah TKP. Irfan menyebut rata-rata pegawai kantor tersebut berusia muda. Kalau yang saya tahu sih aktivitas dari karyawan sebelah sebenarnya nggak terlalu yang mencurigakan gitu, kayak karyawan pada umumnya gitu. Masih muda sih mas, rata-rata anak muda karyawan. Menyikapi terungkapnya sindikat kasus judi online, Kementerian Komdigi telah memberhentikan 10 pegawainya yang jadi tersangka. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Digital siap bekerja sama dengan polisi mengusut tuntas kasus ini. Suratnya sudah jelas 7 hari dari penahanan, itu kami sudah bisa memberhentikan. Dalam 1-2 hari ini kita akan berhentikan gitu. Dan kita tetap membuka pintu. Saya selalu menyampaikan kepada pihak APH bahwa silahkan kapanpun, berapa lama pun kalau mau masuk ke ruang kami dalam rangka penyidikan atau pengembangan penyidikan, kami persilahkan. Judi online dikemas dalam bentuk permainan yang menarik. Dari orang dewasa hingga anak-anak terjerat candu judi online. Pada 2024, 80.000 anak berusia kurang dari 10 tahun telah terpapar judi online. Pemain judi online paling banyak antara usia 31 hingga 50 tahun. Di antara mereka yang kecanduan judi online telah merasakan dampaknya. Dr. Kristiana Siste, spesialis kesehatan jiwa dan perilaku RSCM menyebut jumlah pasien terpapar judol yang dirawat di bagian psikiatri RSCM meningkat. Dari Januari sampai Oktober 2024 ada sekitar 126 pasien dengan judi online yang dirawat jalan. Jadi berobat jalan ya, 126 pasien. Tapi untuk yang dirawat inap dari Januari sampai Oktober 2024 itu ada sekitar 46. Jadi untuk rawat jalan sendiri ada peningkatan 2 kali lipat dibandingkan 2023. Dan rawat inap itu ada peningkatan 3 kali lipat dibandingkan dengan 2023. Pasien terpapar judi online yang dianjurkan rawat inap adalah yang belum bisa meninggalkan judol. Ya, biasanya kalau sudah ada kekambuhan, maka kita anjurkan untuk rawat inap. Kalau sudah ada kekambuhan, gitu ya. Kalau misalnya mau di rumah saja rawat jalan, maka harus ada yang dibatasi, misalnya tidak memegang m-banking, tidak memegang ATM, uang cash itu dibatasi, tidak memegang money virtual, lalu KTP juga tidak dipegang, lalu juga memegang handphone itu tidak yang bersifat handphone pintar ya. Kecanduan judi online berdampak pada perilaku dan menyebabkan gangguan otak. Mereka sulit meninggalkan judi online. Diharapkan dengan terapi kognitif, pasien dapat meninggalkan judi online. Kecanduan judi online itu bukan hanya masalah perilaku, tapi juga ada gangguan yang terjadi di otak bagian depan orang tersebut. Sehingga misalnya orang tersebut memang sudah pengen berhenti, sudah ingin berhenti, tapi dia tidak bisa menghentikannya karena otak bagian depannya sudah rusak. Terapi yang dilakukan adalah satu, untuk mengurangi craving atau keinginan bermain judi tersebut dengan melakukan namanya terapi kognitif perilaku. Karena penyebaran judi online lewat internet harus dihentikan. Diharap pihak berwenang memulihkan persoalan di dalam Kementerian Komdigi secara menyeluruh. Pengamat kebijakan publik menilai bisa jadi kasus buka tutup situs judi online merupakan kejahatan terstruktur. Memang bisa saja ini merupakan satu kejahatan sifatnya terstruktur dalam birokrasi, karena ini kan sifatnya dalam lingkup birokrasi, Mas, di mana kemudian di situ namanya birokrasi itu ada sistem. Sistem itu menyangkut sistem tata kelola, sehingga ASN ini tidak bekerja sendirian, tetapi merupakan satu sistem dalam sebuah birokrasi, sehingga mesti ada perintah, Mas, ada komando yang menuntut atau memerintahkan menginstruksikan kepada mereka situs-situs mana yang diblokir.
blokir situs-situs mana yang perlu diselamatkan. Itu kan. Selain itu, pakar IT menyebut ada persoalan serius pada sistem pengawasan dalam Kementerian Komdigi. Manusia sebagai operator menjadi bagian terlemah dalam sistem pengawasan situs-situs terlarang. Oke, jadi sebenarnya ini adalah masalah kontrol. Jadi masalah audit, masalah kontrol, di mana ada satu wewenang yang diberikan kepada satu tim di Kominfo, lalu mereka melakukan tugasnya. Nah, tetapi perlu diawasi. Yang menjadi masalah adalah yang diawasi ini bisa memberikan uang yang besar. Dan ketika satu sistem sangat baik, yang akan diserang adalah titik terlemahnya adalah manusia. Dan itu sangat sulit. Sistem yang semahal dan sebaik apapun, jika operatornya yang diserang, yang masuk angin, sistem itu akan jadi tidak berguna. Agar kasus serupa tidak berulang, perlu ada keterbukaan informasi dari Kementerian Komdigi pada masyarakat terkait situs judi online. Jadi Kominfo kan punya web crawler, tiap hari katanya ada 5.000 situs yang diblok, ya kan? Terbuka saja ke masyarakat. Nih 5.000 situs yang kami deteksi dan kami blokir. Umumkan di situsnya Kominfo, ini situsnya. Sehingga masyarakat bisa melakukan kontrol. Ini sudah kami blokir, ya kan? Lalu masyarakat akan lakukan kontrol. Dan di dalam unsur masyarakat itu kan banyak organisasi-organisasi IT yang mengerti dan independen. Perlu upaya serius dan perbaikan sistem yang konkret dari Kementerian Komdigi agar kasus buka tutup situs judi online tak terulang lagi. Peran masyarakat diperlukan untuk mengawasi dan melaporkan situs judi online agar iklan dan situs judi online seperti ini benar-benar bisa diberantas tuntas. Benediktus Aditya, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta.